Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika dari kelompok 4 kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan membahas mengenai soal nomor 4 pada soal pilihan ganda. Adapun soalnya yaitu persamaan antara tumbuhan lumut dan tumbuhan paku adalah A. Mengalami metagenesis dan memiliki spora sebagai alat perkembangbiakan. B. Memiliki berkas pembuluh dan mengalami metagenesis. C. Memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan. D. Memiliki berkas pembuluh. Dan E. Memiliki akar, batang, dan daun sesungguhnya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan dari soal nomor 4, kita harus terlebih dahulu mencari apa sih yang diinginkan dari soal nomor 4 itu. Nah, kata kunci dari soal nomor 4 yaitu persamaan. Kita harus mencari terlebih dahulu apa persamaan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, adapun persamaan dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku yaitu 1. Memiliki spora sebagai alat perkembangbiakan. 2. Mengalami metagenesis. 3. Hidup epifit. 4. Lumut dan paku juga sama-sama dapat melakukan fotosintesis karena berklorofil sehingga bersifat autotrof. 5. Keduanya juga hidup di daerah yang lembat. Nah, dari kelima persamaan tersebut yang masuk dalam kategori yang ada di pilihan pada soal nomor 4 yaitu bagian A, yaitu mengalami metagenesis dan memiliki spora sebagai alat perkembangbiakan. Nah, kita juga harus mengetahui apa sih itu metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran keturunan dari fase aseksual ke fase seksual maupun sebaliknya. Pada metagenesis terjadi siklus hidup di mana organisme akan melakukan fase seksual dan juga fase aseksual secara berkala. Tidak semua organisme mengalami metagenesis. Contoh metagenesis yaitu metagenesis pada tumbuhan lumut dan metagenesis pada tumbuhan paku. Pada metagenesis tumbuhan tersebut berlangsung pergiliran keturunan antara generasi gemetofit dan generasi sporofit. Generasi gemetofit yaitu generasi yang menghasilkan gamet atau sel kelamin, atau biasa disebut dengan generasi haploid. Sedangkan generasi sporofit yaitu generasi yang menghasilkan spora atau generasi diploid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Nurfadila, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan pada bagian nomor 5. Di nomor 5 terdapat siklus nitrogen yang terjadi pada alam, yang pada gambar tersebut terdapat bagian X. Yang soalnya yaitu proses apakah yang terjadi pada bagian X, sedangkan pilihannya ada 5. Yang pertama, amonifikasi hasil fiksasi nitrogen. Bagian B, dinitrifikasi oleh bakteri Nitrobacter. Yang C, denitrifikasi dan bahan organik. Bagian D, nitrifikasi oleh bakteri nitrosomasi. Bagian E, fiksasi nitrogen dari bahan organik. Sedangkan jawaban kami di sini yaitu bagian D. Pembahasannya yaitu proses yang terjadi pada bagian X yang terdapat pada siklus nitrogen adalah dinitrifikasi. Sedangkan dinitrifikasi yaitu proses mengkonversi amonium menjadi nitrat yang dilakukan oleh bakteri yang hidup di dalam tanah dan bakteri nitrifikasi lainnya. Tahap utama nitrifikasi yakni bakteri nitrifikasi seperti spesies Nitrosomonas mengoksidasi amonium atau NH4+ dan mengubah amonia menjadi nitrit atau NO2-. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.